Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa bertemu, bersilaturahim, melaksanakan ibadah salat jamaah maghrib. Kemudian kita laksanakan kajian rutin kita tentang masalah yang sangat spesifik, yaitu masalah hati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita awali dulu kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan yang insya Allah yang ke-10 ini, mari bersama-sama kita lanjutkan kembali. Kalau pada pekan yang lalu kita membahas tentang bagaimana seseorang yang memiliki kepekaan hati, karena bersihnya hati sehingga dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala firasat. Masih ingat kan bagaimana orang-orang mukmin itu diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ittaqu firasatal mukmin. Hendaknya kalian semuanya takut akan firasat yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Dan ternyata tidak semua orang mukmin diberikan firasat. Tidak semua orang-orang mukmin diberikan kepekaan. Hanya orang-orang mukmin yang senantiasa menjaga hatinya dari maksiat kepada Allah. Orang-orang mukmin yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah jangan sampai dilaksanakan. Termasuk juga orang-orang mukmin yang senantiasa menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zikir-zikirnya. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada sahabat Utsman bin Affan. Dan saya tidak akan mengulangi lagi. Kemudian kali ini kita akan simpulkan bahwa sesungguhnya firasat yang Allah berikan kepada orang mukmin itu, kepekaan yang Allah berikan kepada orang mukmin itu sejurus dengan kebersihan hatinya, terjaga hatinya. Dan orang-orang yang senantiasa melihat tumbuh kembangnya hati itu sendiri. Saya sering katakan bahwa melihat hati itu tidak gampang. Saya sering katakan bahwa sakit fisik itu gampang dilihat, gampang terasa. Tetapi bagaimana ketika hati yang sakit? Hati yang sakit tidak terasa. Tidak terasa bagi orang-orang yang tidak pernah ngopeni hatinya. Tapi bagi orang-orang yang senantiasa melihat hatinya, terasa sedikit saja tercederai, sakit sedikit saja terasa. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, saya ingin ulangi lagi sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam di awal kita berbicara masalah hati. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Di dalam tubuh itu ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, baik semuanya. Tapi kalau sekerat daging itu rusak, rusak semuanya. Sekerat daging itu adalah hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah tausiah yang cukup menarik, bahwa sesungguhnya hati ketika sehat maka akan memunculkan aura, memunculkan wajah yang menyenangkan. Hati yang sehat akan memunculkan fisik tubuh yang sehat. Demikian pula ketika hati itu sakit. Ketika hati itu sakit, maka sekujur tubuh mulai dari rambut sampai kaki terasa sakit. Ulama ahli hadis meneliti betul bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 63 tahun beliau wafat, dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 63 tahun itu, di saat beliau wafat itu ada 3 helai rambut beliau yang putih, 3 helai rambut beliau yang memutih. Dan ini menjadi kajian yang cukup menarik. Di usia 63 tahun cuma 3 helai rambut Rasulullah yang memutih. Di antara antum nggak ada kan, hitam semua kan? Mohon maaf kalau rambutnya ada yang memutih. Nah, memutihnya rambut Rasulullah ini diteliti betul. Nanti lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Surat apa? Ada yang tahu? Surat Hud, ayat-ayat terakhir. Kenapa rambutnya dibuka? Putih dah. Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini yang menyebabkan Rasul rambutnya memutih. Gitu. Karena saking beratnya, fastaqim kama umirta. Ya Muhammad, istiqomalah. Istiqomalah engkau terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Dan istiqomah itu bukan perbuatan yang gampang, berat sekali. Sehingga saking beratnya, sampai Ibnu Abbas mengatakan, ayat-ayat yang Allah turunkan tidak seberat ini yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, sehingga rambut Rasulullah memutih. Diteliti oleh orang-orang yang senang meneliti, ya, rambut yang memutih itu karena beban, karena beban. Anak-anak muda sekarang banyaknya rambutnya memutih. Kalau Rasulullah punya beban, beban dakwah. Rasul punya beban karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah anak-anak muda sekarang bukan karena beban dakwah. Mohon maaf. Kalau saya katakan tadi bahwa keterkaitan dosa, keterkaitan sakit hati, keterkaitan penyakit hati itu menyebabkan munculnya persoalan-persoalan dalam fisik. Di antaranya adalah rambut memutih. Saya tidak mengatakan yang hadir di sini rambutnya memutih kakek dosa, enggak. Mohon maaf Pak Denan. Ngerti yang mau kak teko. Walaupun jenengan nggak datang, orang sudah tahu kalau rambut jenengan memutih. Bukan karena dosa, karena beban berat masjid guru mari. Ya. Masya Allah. Mungkin istri panjenengan bertanya, Mas, rambut sampean kok wis putih kabeh? Nggak usah dibaleni, nggak usah dijawab ya. Nggak usah dijawab, ngerti yo, beban kuake, nggak usah gitu ya. Insyaallah. Orang-orang yang berbuat maksiat,
raut wajahnya beda dengan orang-orang mukmin. Orang-orang yang ahli sujud dengan orang-orang yang tidak ahli sujud beda. Orang-orang yang terbiasa berbuat dosa itu ada beban. Orang yang melakukan dosa itu ada beban. Ya. Ada yang nggak punya dosa? Saya kepengen tahu, angkat tangan. Ada yang nggak punya dosa? Ada yang nggak punya kesalahan? Orang yang berbuat dosa itu ada beban. Dan beban itu muncul pada fisiknya. Ya. Mohon maaf, penyakit hati kita sudah bahas. Riya. Orang yang riya, kepingin dipuji orang, pamer, kepingin dipuji orang, kepingin disanjung orang, tiba egono sing muji, tiba egono sing nyanjung, susah dia. Orang yang iri, dengki, ujub, apalagi di dalam hatinya pasti ada mencari-cari kesalahan saudara-saudaranya. Karena iri dan dengki itu sudah meliputi hatinya, maka muncul dalam performa wajahnya. Ada saja sakit yang dia rasakan. Dia tidak terasa bahwa itu semuanya adalah beban dosa, dan dosa itu menjadikan penyakit hatinya. Makanya Rasul mengatakan bahwa wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau hati itu rusak, rusak karena apa? Karena penyakit hati. Maka seluruh tubuhnya ikut rusak. Iya. Seluruh tubuhnya ikut rusak. Tapi kalau hatinya itu baik, sekerat daging itu baik, baik semuanya. Omongannya menyenangkan, tutur katanya sopan. Dia nggak pernah ngomong salah. Di hati-hati betul, jangan sampai salah. Ngomongnya bener. Akhirnya dirindukan orang. Kapan yo Pak Irwani teko, kok suwe gak teko yo? Dirindukan orang. Gak ketemu orang dino. Bingung. Ya. Apa mana Pak Tenan? Ini Pak Irwan gak teko, apa mana sak bingung? Bingung Pak Tenan. Saya paham itu. Orang-orang yang menyenangkan itu karena apa? Karena hatinya bersih. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang hatinya kotor karena ada penyakit di dalamnya, dan penyakit hati itu memunculkan dalam fisik kita. Bapak dan saudara sekalian, dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, ya, Rasulullah SAW itu adalah orang yang pemaaf. Rasulullah itu orang yang pemaaf. Kalau persoalan duniawi itu dimaafkan oleh Nabi SAW. Tapi jangan coba-coba ketika hukum Islam dinistakan. Marah Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah marah, tidak pernah marah. Apalagi itu persoalan duniawi, tidak. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya punya beberapa pekerja, tukang kebun. Saya perintah berkali-kali, saya nasihati berkali-kali, masih tetap saja. Apakah saya harus marah ya Rasul? Jangan. Walaupun dia melakukan kesalahan 70 kali, jangan engkau marahi. Lo coba kayak begitu. Ya. Kalau tukang nggak bener sekali, 2 kali, 3 kali, kira-kira gimana? Rusak ini, begitu kan? Tapi Rasul mengatakan jangan, sabar. Rasulullah itu sabar, kados nyelengan nih, sabar nih turu. Nah. Jadi masya Allah. Bagaimana Rasulullah SAW dalam fisik beliau, sehatnya luar biasa. Menjelang
wafatnya beliau. 3 tahun sebelum wafatnya beliau, hanya beliau diracun, dan racun itu terus menerus terasa sakit, hanya itu. Tapi fisik beliau luar biasa sehat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu hadis Rasulullah SAW yang tadi kita sampaikan itu, para ulama mengatakan bahwa hati itu dikatakan malikul a'dha, raja dari anggota tubuh, itu hati. Makanya kalau hati ini baik, baik semuanya. Tapi kalau hati itu rusak, rusak semuanya. Dan seluruh anggota badan atau junuduhu, tentara-tentaranya. Jadi seluruh anggota badan ini tentara-tentaranya. Kalau hatinya baik, baik semuanya. Kalau rajanya baik, maka tentara-tentaranya baik. Tapi kalau rajanya rusak, rusak semuanya. Gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, baiknya hati itu di mana? Baiknya hati itu kalau satu, saya sering katakan, Pak, ayo dititeni hatinya masing-masing. Apa jenengan sudah pernah niteni hati ini dewi-dewi? Bu, ya. Apa panjenengan pernah niteni hatinya sendiri-sendiri? Apa niteni itu? Melihat bagaimana perkembangan hatinya itu. Karena kemuliaan seseorang itu dari hatinya. Rusaknya seseorang itu juga dari hatinya. Orang bisa khusyuk, orang bisa syukur, orang bisa qanaah dari hati, Pak. Orang bisa syirik, bisa sombong, apalagi ya, ujub dari hatinya, riya dari hatinya. Jenengan bisa ridho kepada Allah dari hatinya. Makanya hati ini jangan pernah disepelekan. Ya. Nah, kebaikan hati, para ulama mengatakan satu, kalau orang itu selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan rasa takutnya terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat. Kalau panjenengan rasa takutnya kepada Allah tumbuh, maka panjenengan bisa dengan sendirinya hati itu akan baik. Yang kedua, niat baik kepada Allah. Setiap amal ibadah harus dengan ikhlas. Harus dengan ikhlas. Duduk di sini, berangkat dari rumah menuju ke sini harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu ya ikhlas. Ada yang tahu ikhlas itu apa? Tanpa beban. Ada lagi? Nerimo. Apa lagi? Bu, tahu Bu ikhlas itu apa, Bu? Ya, diwakili bapaknya sudah. Ada yang tahu ikhlas itu apa? Kalau orang yang tidak beriman, Pak, tidak mungkin bisa ikhlas. Kalau orang itu tidak beriman, tidak mungkin bisa ikhlas. Karena iman itu, ikhlas itu segaris lurus dengan iman. Ya. Kalau kita nggak ngaku-ngaku bahwa ibadah itu dari Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu ikhlas. Tapi kalau masih diakoni bahwa ibadah itu karena nyenengan sendiri dan sebagainya, tidak mungkin bisa ikhlas. Ya. Nah, ikhlas ini dimunculkan terus dalam hati kita, maka orang itu akan baik hatinya. Kemudian yang ketiga, mahabbatullah. Tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Ya. Rasa cinta kepada Allah. Pernah kangen kepada Allah? Pernah kangen kepada Allah? Bagaimana kangen kalau nggak ada rasa cinta? Orang kalau cinta itu mesti kangen, Pak. Iya.
Seta panjenengan pernah duwe cinta enggak sih? Kalau panjenengan punya rasa cinta, pasti kangen, Pak. Contoh, kita cinta kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kangen nggak panjenengan ingin ketemu? Bagaimana bukti rasa cinta panjenengan kepada Rasulullah SAW? Bagaimana rasa cinta panjenengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebut namanya, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang bisa menumbuhkan hati. Inilah yang bisa menyebabkan hati kita baik. Ya. Makanya 3 komponen inilah yang harus terus-menerus kita ada. Kita harus ada di dalam hati kita. Yang pertama adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Yang kedua adalah apa tadi? Masih ingat? Apa, Pak? Ikhlas. Yang ketiga, cinta kepada Allah. Tumbuhkan terus-menerus dalam hati kita ini. Rasa takut, kemudian cinta, kemudian yang kedua adalah niat yang baik. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, untuk menjaga hati supaya tetap konsis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Inilah doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Ibunda Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kok sering berdoa itu, gitu ya? Engkau kok sering berdoa itu? Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Innal qalba biyadillah azza wajal yuqallibuha. Innal qalba, sesungguhnya hati itu apa? Hati itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu ada di genggaman Allah Azza wa Jalla. Dan Allah lah yang membolak-balikkan hati. Karena itu Rasulullah berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku, istiqomahkan hatiku, luruskan hatiku di dalam agamamu. Begitu. Ya. Karena hati itu gampang berubah. Gampang berubah, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayo kita kuatkan hati kita ke dalam 3 hal tadi itu, ya. Takut kepada Allah, ikhlas dalam setiap amal, dan yang ketiga adalah mahabbatullah. Pekan yang lalu kita sempat membahas tentang bagaimana hati yang sakit itu untuk disembuhkan, ya. Ibnul Qayyim dalam nasihat beliau mengatakan bahwa menyembuhkan hati itu persis dengan menyembuhkan fisik. Menyembuhkan hati itu persis dengan menyembuhkan fisik ketika kita sakit, ya. Kalau panjenengan fisiknya sakit, datangnya kemana? Ke dokter. Apa yang jenengan katakan kepada dokter? Pak dokter, leher saya kok kaku. Leher saya kaku. Pundak saya juga kaku. Sakit sekali. Apa jawabnya dokter? Istirahat. Iya, istirahat. Ojo ake-ake mikir. Iya kan? Hampir sama, Pak. Hampir sama dengan ketika hati kita sakit. Hati yang sakit itu juga perlu diistirahatkan. Fisik sakit, istirahat. Setelah dikasih obat, suruh istirahat. Kemudian besok hari keempat kesini lagi ya, periksa lagi. Kok masih sakit Pak dokter? Saya sudah minum ini, sudah istirahat? Belum, saya nggak bisa istirahat. Pekerjaan saya banyak.
Ya itu masalahnya, kamu harus istirahat. Kalau nggak istirahat sakit sampean. Hati pun begitu, Pak. Jadi hati yang sakit itu perlu diistirahatkan. Dengan cara apa? Datangi majelis ilmu. Datangi majelis ilmu. Inilah tempat kita istirahat. Jangan saya ngomong inilah tempat kita istirahat langsung ngantuk. Jangan. Kok ngantuk sampean, kok tidur? Katanya istirahat. Jadi majelis ilmu itulah tempat istirahatnya hati. Ya. Makanya orang faham tentang bagaimana hati di majelis ilmu. Orang faham tentang ibadah di majelis ilmu. Orang faham tentang hati itu sakit di majelis ilmu. Orang faham hati itu mati di majelis ilmu. Orang saling mengingatkan di majelis ilmu. Nah, hati yang sakit itu obatnya adalah istirahat di majelis ilmu. Kemudian membaca Quran. Membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu hati menjadi tenang, Pak. Kemudian zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu global. Kalau dirinci itu apa? Membaca Quran juga zikir, istighfar juga zikir, berdoa juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi panjenengan membaca Al-Quran itu pengobatan hati dan itu istirahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggali parit Khandaq, ya, capek, kemudian Rasul bilang kepada Bilal, ya Bilal, arikhna bis shalah, ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Loh, coba, istirahatkan kami dengan sholat. Kalau istirahat kita kan leye-leye, iya. Tapi kalau Rasul mengatakan istirahatkan kami dengan sholat, di sholat itulah tempat istirahatnya hati. Gitu. Di majelis taklim ini juga tempat istirahatnya hati. Membaca Al-Quran itu juga tempat istirahatnya hati. Istirahat itu kan nggak kemana-mana, Pak. Iya. Nah, mau Quran tapi pikirannya ngalor gitu ya, bodoh. Majelis taklim di sini, majelis ilmu jenengan datangi majelis ilmu, dohirnya di sini, jasadnya di sini, tapi pikirannya di Jalan Barito. Jasadnya di sini, ada di Geledak Serang, pikirannya, ya. Jasadnya sini, ternyata hatinya di mana itu Sumber Taman. Jadi fokus, Pak, fokus ya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, sampai-sampai Ibnul Qayyim itu mengatakan hal yang sama, bahwa sesungguhnya kalau kalian sakit fisik itu harus istirahat. Demikian pula hati yang sakit harus diistirahatkan. Ya, harus diistirahatkan dengan cara seperti itu. Istirahat dengan menuntut ilmu, istirahat dengan baca Al-Quran, istirahat dengan zikir mengingat kebesaran Allah. Istirahat dengan cara apa? Mengingat takdirnya Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Kemudian istirahat dengan melihat tafakur dengan kekuasaan Allah, itu istirahatnya hati. Ya. Dengan istirahatnya hati itu apa sih yang kita ingin? Ketenangan batin. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ya. Yang memberikan ketenangan batin itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Kenapa orang mukmin kok tenang hatinya? Karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan. Kenapa orang mukmin diturunkan ketenangan? Karena dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita pernah bahas bahwa hatinya orang mukmin adalah hati yang sehat. Ya. Hatinya orang mukmin adalah hati yang sehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seperti begini.
pakaian kita sering kotor, maka harus dicuci kan? Harus diucek, dicuci. Ya. Pakaian kotor ini kalau kita ingin membersihkan harus dengan air, harus dengan sabun. Sehebat apapun sabun didatangkan dari Jepang umpamanya, ya, sabun, tapi kalau itu tidak dikucek tidak bisa. Jangankan dari Jepang, dari Cina aja nggak bisa, ya. Hati pun begitu, karena pakaian ini sering dipakai, maka harus sering dicuci. Hati pun begitu, Bapak. Jangankan hati, mungkin terlalu jauh pikiran kita. Fisik pun begitu. Fisik ini kalau dibawa kemana-mana untuk bekerja, itu kan capek juga kan. Hati pun begitu sebenarnya. Hati ini lebih parah, Pak. Tapi kalau hatinya ruwet, hatinya bingung, hatinya galau, hatinya susah, mereh kepada apa mereh? Kenapa mereh itu, Pak? Berdampak kepada fisik, ya, berdampak kepada fisik. Makanya nggak salah kan dokter mengatakan, dok saya kok sakit-sakit begini dok, ibu mikir nopo mawon, sampai mikir nopo mawon, ya. Ketenangan batin itu Bapak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan dekati Allah dengan rasa takut kepada Allah, dengan ikhlas kepada Allah, dengan mahabbah kepada Allah, Allah akan turunkan ketenangan panjenengan. Walaupun harta yang banyak, tapi kalau nggak pernah zikir kepada Allah, jangan harap. Walaupun kekayaannya melimpah, kalau nggak pernah baca Quran, nggak pernah ibadah kepada Allah, jangan harap mendapatkan ketenangan. Ya, mungkin panjenengan mengatakan kalau saya punya kedudukan tinggi mesti bahagia. Belum tentu. Banyak orang sekarang kedudukan tinggi bingung, Pak, takut. Ya. Karena apa? Nah, dari sinilah kita sesungguhnya difahamkan bahwa ketenangan batin, kebahagiaan batin itu bukan dari itu semua. Katanya Mas Yoyo, kalau istri saya cantik bahagia. Belum tentu. Kata ibu-ibu, suami saya kalau tampan bahagia. Belum tentu. Lihat itu selebritis kayak apa. Nikah cerai, ya kan? Nggak puas. Dan ternyata kebahagiaan bukan dari itu. Kebahagiaan itu ketika hati panjenengan bersih. Bersihnya hati itu yang kemarin itu nutrisi hati, termasuk ini. Cara kita mengistirahatkan hati adalah dengan baca Al-Quran. Para sahabat itu, Pak, sak malas-malasnya sahabat itu 1 bulan itu khatam Al-Quran. Panjenengan sak males-malesnya jamaah Ar-Rahmah, berapa kali khatam Al-Quran? Satu bulan ada yang khatam 2 kali? 1 bulan ada yang khatam 3 kali? Oh iya, saya paham, nggak ada yang angkat tangan, khawatir ya. Khawatir ya kan? Enggak Ustadz, itu kan nggak perlu disampaikan lah, riya itu namanya. Ya Allah, bagaimana kebersihan hati seseorang itu diukur dengan dia membaca Al-Quran. Semakin dia inten dengan Al-Quran, semakin kehidupannya itu selalu diisi dengan Al-Quran, hatinya bersih. Adzan dulu ya. Tafadhal. Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang hadir di sini pasti menginginkan hatinya bersih. Ya. Maka sering-seringlah hati kita diistirahatkan. Hati yang diistirahatkan adalah hati yang berkeinginan tujuannya adalah untuk kehidupan hati itu sendiri. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tatkala kita mengistirahatkan hati kita dengan membaca Al-Quran, dengan zikir kepada Allah, dengan amal-amal yang lain, ketahuilah bahwa pada saat itu titik-titik hitam yang itu akibat dosa yang kita lakukan itu akan hilang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu harus dipaksakan. Melaksanakan amal ibadah itu harus dipaksakan. Malas membaca Al-Quran, ngantuk. Mungkin panjenengan kalau membaca WA sehari nggak ngantuk, tapi ketika antum membaca Al-Quran, kenapa kok ngantuk? Harus dipaksakan. Bangun malam, saya kok angel bangun malam. Betul dibangunkan sama Allah 1:30. Pas lihat jam 1:30, oh cik 1:30, turun mana? Ya. Karena antum melihat jam. Coba nggak usah melihat jam. Dipaksakan. Kalau 11 rakaat lama, dipaksakan sebisa mungkin. Sholat malam 2 rakaat tutup 1 rakaat, terus begitu, tambah lagi, terus begitu, dipaksakan. Sesuatu kebaikan kalau dipaksakan akan menjadi kebiasaan.
Suatu yang menjadi kebiasaan, ya, suatu yang sudah menjadi kebiasaan dan diistiqomahkan, itu nanti akan menjadi nikmat. Bagaimana mungkin antum bisa merasakan kenikmatan kalau itu tidak menjadi kebiasaan? Bagaimana amal ibadah itu menjadi kebiasaan kalau masih berat, dan kalau berat harus dipaksakan? Ya. Untuk menguji hati kita ini bersih atau tidak, itu sebenarnya bisa datang ke kuburan. Datang ke kuburan. Jam berapa, Pak? Nggak usah malam, siang nggak masalah. Datang ke kuburan. Kalau hati panjenengan tidak tergerak, kalau hati panjenengan tidak berubah, pasti ada sesuatu. Kapan hari saya sampaikan, Utsman bin Affan ketika berdiri di samping kuburan, bukan di atas kuburan ya, di samping kuburan, beliau menangis luar biasa. Ya Amirul Mukminin, engkau ketika disampaikan tentang neraka dan surga, engkau tidak menangis. Tapi kenapa engkau dekat dengan kuburan, tangisanmu seperti itu? Apa jawab Utsman bin Affan? Kuburan ini, kata Nabi SAW, adalah tempat persinggahan pertama menuju kampung akhirat. Kalau di tempat ini dia baik, maka nanti dia akan mulus. Dia akan baik di sana. Tapi kalau di sini dia ada masalah, maka dia akan semakin berat ketika di akhirat, ketika dia memiliki kiamat. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Makanya ketika antum di kuburan kok tambah guyon, ndak karu-karuan, mengantarkan orang meninggal kemudian dimakamkan sambil ngomong dan sebagainya, tidak terpengaruh sama sekali. Hati-hati. Karena kata Sayyidina Ali bahwa warisan yang terbaik adalah ilmu, pelajaran yang terbaik adalah kematian. Jadi pertama adalah kematian, kemudian kuburan. Dekati, coba sering-sering ziarah kubur. Boleh, Pak? Loh ya boleh, siapa mengatakan nggak boleh? Ya. Itu untuk apa? Untuk dzikrul maut. Sesering mungkin kita dzikrul maut, maka hati akan bersih. Ya. Kenapa orang bisa sombong, gampang sombong? Karena lupa kalau dia akan mati, ya kan? Lupa kalau dia akan mati. Kalau saya ngomong mati kok menang semua, oh tidak. Takut. Mati itu wajib apa sunnah? Nah, sudah wajib. Berarti kan mesti mati. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayo kita bersihkan hati. Siapa tahu dengan bersihnya hati itu akan memudahkan kita husnul khotimah. Ya. Orang yang gampang mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah atau la ilaha illallah karena kebersihan hatinya. Kebersihan hati karena imannya. Orang-orang yang bertauhid itu takut sekali di saat ajal menjemput itu tidak membawa iman. Ya. Insya Allah dengan kebersihan hati itulah insya Allah akan mudah seseorang itu untuk husnul khotimah. Makanya kita harus terus-menerus untuk membersihkan hati kita. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan banyak ayat-ayat yang lain tentang kebersihan hati. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita, siapapun yang ada di sini, keluarga kita semuanya, anak keturunan kita, mudah-mudahan hatinya selalu bersih, hatinya sehat. Dan tanda hati yang sehat adalah tanda hatinya orang-orang mukmin kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, perlu saya ingatkan, insya Allah hari Ahad pagi, insya Allah semuanya sudah dengar kabar kan, sudah dapat beritanya. Ayo kita ramaikan majelis ilmu di Masjid An-Nur. Insya Allah yang akan datang adalah Dr. Ustadz Dr. Kiai Haji Agus
Hasan Basri LCMAG, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Um Malang ya. Mudah-mudahan antum semuanya bisa ikut kegiatan itu dan meramaikan kegiatan itu. Makasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas khilafan yang saya lakukan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.